Halo semuanya, ini adalah video live. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nonton di replay, mohon maaf kalau misalnya replaynya nggak bisa dibalas karena kan rekaman punya ya, jadi nggak bisa kelihatan secara langsung. Nah, jarang-jarang saya live, dan ini rencananya live supaya bisa ngobrol sama teman-teman yang kebetulan online. Memang sih saya online-nya itu di jam kerja ya. Semoga aja ada teman-teman yang bisa ada waktu untuk nonton. Jadi kita bisa ngobrol di live ini. Kita mau bahas mengenai amulet terutama di zaman sekarang. Karena seringkali permasalahan di zaman sekarang justru semakin kompleks. Sering banget orang bilang, emangnya masih ngaruh spiritual-spiritual gitu di masa seperti sekarang. Nah, sekarang kalau saya punya pandangan lain. Segala sesuatu yang ada di dunia kita ini merupakan manifestasi. Itu hanya perwujudan dari yang tadinya abstrak gitu. Jadi seringkali teman-teman berdoa dan jadi kenyataan kan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya adalah manifestasi karena perwujudan dari alam kita ini di dunia fisik ini adalah perwujudan dari elemen-elemen yang terpadu, termasuk fisik kita sendiri. Fisik kita aja itu dari 4 atau 5 elemen tergantung school yang kita ikuti ya. Misalnya dari kalau dari schoolnya Chinese itu ada 5 elemen, tapi kalau dari schoolnya Thai itu ada 4 elemen. Kurang lebih tubuh kita aja disusun sama elemen-elemen ini ya. Misalnya tanah, logam, ya, air, angin, seperti itu. Nah, ini akan membantu manifestasi dari apa yang ada di dalam doa kita. Nah, tujuan amulet itu dibuat itu dari bahan-bahan sakral karena bahan-bahan ini mengandung energi elemen dari alam. Nah, elemen ini nggak cukup. Sering banget orang nanyain, kok ada amulet batu ini nggak? Ada amulet batu itu nggak? Kalau buat saya pribadi ya, ini saya nggak bisa menyalahkan orang lain yang punya kepercayaan khusus, tapi kalau buat saya pribadi, batu aja itu nggak cukup. Karena itu masih berupa material raw, material mentah, yang mana itu masih harus diolah lagi oleh guru-guru yang kompeten. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau saya akan lebih srek ketika material itu sudah dijadikan amulet tertentu, terutama dengan image atau gambar-gambar sosok suci seperti misalnya Buddha, Dewa, atau para bodhisatwa, atau para guru-guru yang benar-benar memiliki pelatihan diri maksimal, karena itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Material yang berasal dari alam ini yang sudah mengandung elemen, nah ini akan disakralkan lagi oleh para guru dengan kemampuan masing-masing, karena masing-masing ini kan ada energi spiritualnya, ada kemampuannya gitu ya. Jadi itu akan sangat membantu menambah kekuatan alam dari material-material ini. Jadi kayak misalnya ini sih kalau saya sebut kalau saya sebut jenis material nggak enak ya, takutnya nanti ada yang tersinggung atau apa. Tapi misalnya ada nyari batu tertentu dari Thailand gitu ya. Kalau saya jarang masukin kayak gitu. Kenapa? Karena bagi saya itu masih material raw. Jadi saya nggak terlalu suka. Saya sukanya yang sudah jadi, yang sudah diolah oleh para guru. Nah, itu yang akan membawa manfaat lebih. Contohnya misalnya ada beras ini. Nah, ada beberapa guru yang menggunakan beras jenis tertentu yang dimasukkan sebagai material amuletnya. Bahkan kayak kalau kita pelajari sejarahnya, dari amulet seperti Prasomdet, ya Somdet Wat Rakang gitu, itu ada Somdeto itu memasukkan bagian dari pisang, buahnya atau daunnya saya lupa. Tapi kalau misalnya dilihat dengan kayak kaca pembesar gitu ya, dengan loop, nah itu ada yang bisa membedakan. Padahal kan untuk melihat material ini di dalam sebuah amulet itu butuh kejelian yang luar biasa, apalagi untuk amulet yang sudah ratusan tahun usianya. Nah, disinilah saya lebih menyukai bahan-bahan yang sudah jadi amulet, karena sudah melalui proses seremoni, ya kan. Udah gitu pencampuran dengan material lain yang menjadikannya elemen itu lengkap. Nah, kenapa saya bahas elemen pagi hari ini? Karena elemen-elemen yang tidak terbentuk dengan baik dalam kehidupan kita itu akan mempengaruhi perjalanannya.
ketidakseimbangan elemen dalam diri kita aja itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan emosional ya, baik itu psikologi, nah baik itu pengambilan keputusan maupun sikap sehari-harinya. Misalnya ada orang yang sangat berapi-api ya gitu kan, ada juga yang misalnya berapi-api ini kan yang mudah marah dan segala macam, ada yang tenang-tenang. Ini adalah perbedaan elemen dalam diri setiap orang, yang mana ini ditentukan dari kelahirannya dia, dan waktu kelahirannya ini akan ditentukan oleh karmanya dia. Nah ini akan saling terhubung. Nah gunanya amulet adalah yang sudah diolah ya dengan materi-materi alami tersebut, itu bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengolah apa yang kurang di dalam diri orang ini. Makanya jangan heran kalau pakai amulet, apalagi dari guru-guru yang benar-benar teruji, dari material yang benar-benar bagus, itu akan bisa membawa manfaat ya buat diri kita. Bahkan kalau kita udah mendapatkan manfaatnya, bisa aja kita justru berkontribusi buat orang-orang di sekitar kita. Inilah yang akan menjadikan efek domino. Jadi berkah buat kita juga berkah buat orang lain. Nah ini adalah sebuah kebaikan yang nggak disadari oleh banyak orang. Banyak orang melihat amulet itu hanya sekedar benda supranatural, padahal nggak begitu. Amulet itu dibuat oleh para guru sebagai bentuk cinta kasih, artinya guru masih memperdulikan kita yang masih hidup dengan keterikatan duniawi ya. Jadi kita kan masih cari nafkah, masih berkeluarga. Memangnya gampang cari nafkah dan berkeluarga? Enggak. Yang kita hadapi adalah kekejaman dunia, orang yang penuh dengan intrik, lingkungan yang nggak baik, ya, bahkan persaingan yang nggak sehat. Nah inilah kita butuh perlindungan untuk diri kita, untuk sekitar kita. Ketika kita terlindung, kita bisa melindungi sekitar kita. Ketika kita mendapatkan berkah, kita bisa berkontribusi juga buat sekitar kita. Jadi amulet itu nggak cuma soal benda supernatural, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus bisa melihat lebih dalam, nggak cuma menilai sesuatu di permukaan hanya karena kita nggak ngerti gitu. Nah beberapa amulet yang saya rekomendasi, terutama untuk teman-teman yang punya bisnis dan mau bisnis lebih bagus, itu adalah 108 takrut Prapita dari Luang Pojet. Luang Pojet ini dikenal di Thailand sebagai the god of money and gold. Di Thailand itu jarang bahas soal kayak misalnya uang. Kebanyakan kekayaan, kemakmuran itu disimbolkan dengan gold, ya, emas, dengan gold, silver, ya, dengan aliran gitu, kayak money flow, nggak cuma money doang. Mungkin banyak orang di Indonesia yang berpikirnya soal money, uang, tapi nggak seperti itu. Uang yang kamu pegang itu akan terus mengalami penurunan nilainya. Tapi kenapa kekayaan, kemakmuran itu digambarkan dengan gold, dengan emas? Teman-teman yang ngikutin berita pasti udah tahu kalau sepanjang tahun ini nilai emas, harga emas itu naik pesat. Nah itu adalah bukti kalau emas, ya, gold adalah standar dari kemakmuran. Jadi kalau uang kertas masih kena yang namanya inflasi, tapi kalau gold itu justru adalah pelindung dari inflasi. Nah ini adalah gambaran dari nama Luang Pojet yang disebut the god of money and gold. Jadi memang banyak sekali pengusaha-pengusaha dari, terutama dari Hong Kong sih, Hong Kong sama China, yang saya sering ketemu setiap kali saya datang ke Wihara Luang Pojet. Walaupun beliau saat ini sudah tiada, tapi pengikutnya masih datang untuk berdana. Kenapa mereka masih datang untuk berdana? Karena mereka sudah terbantu dalam bisnisnya setelah bertahun-tahun memakai amulet Luang Pojet. Nah disitulah kita bisa melihat orang yang sudah memakai amulet, sudah mengerti akan hal-hal seperti ini. Mereka nggak melihat sesuatu itu hanya berdasarkan apa yang dia dapat, tapi dia juga mau kontribusi gitu, buat semua yang membawa manfaat buat dia. Bahkan dia menanam lagi kebajikan dengan berkontribusi balik ke wiharanya Luang Pojet, meskipun beliau sudah tiada. Saat ini ada penerus Luang Pojet juga memang, dan kita memang sudah bolak-balik ke Thailand untuk membantu mensupport wihara Luang Pojet, karena saya pribadi sangat terbantu sama amulet Luang Pojet, terutama di era COVID kemarin. Itu luar biasa. Itu ada bantuan yang mungkin saya nggak akan etis ya menyebutnya di online seperti ini. Tapi selama COVID kemarin itu wihara Luang Pojet dan amulet Luang Pojet adalah salah satu yang bantu saya selain amulet Luang Puhong. Luang Puhong itu selalu buka jalan buat saya. Jadi meskipun mungkin orang pusing nih di era sekarang ini, ya semua siapa yang nggak pusing gitu ya. Tapi selalu ada jalan, itulah yang bisa bikin saya nggak stres gitu ya, karena saya pakai ini sudah jauh-jauh hari. Saya sudah sering bilang dari tahun 2025, dari tahun 2022 itu saya udah banyak posting amulet-amulet rezeki. Kenapa? Karena
berdasarkan apa yang dikatakan oleh Suhu Patuma, guru saya, dalam beberapa tahun ke depan itu akan menjadi semakin sulit. Orang akan semakin tergantikan oleh teknologi. Sekarang sudah terbukti. Makanya teman-teman boleh cek postingan-postingan saya sebelum-sebelumnya, di mana itu saya udah posting sejak akhir tahun kemarin lebih banyak amulet rezeki. Nah, sekarang-sekarang ini yang mana saya udah mulai beralih fokus ke proteksi. Kenapa? Nah, saya akan kasih tahu di video live kali ini. Karena kenapa saya berfokus di amulet proteksi? Karena dalam beberapa waktu ke depan itu akan sangat nggak safe buat kita. Jadi teman-teman bisa lihat polanya udah kelihatan saat ini itu banyak sekali PHK, banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja lah, terus kesenjangan sosial semakin tinggi. Ini akan sangat berbahaya. Nah, ini akan membawa banyak masalah buat kita yang tinggal di negara ini gitu. Makanya saya banyak mulai mengumpulkan amulet proteksi dan saya merekomendasikan buat teman-teman yang sudah customer lama. Biasa customer lama yang sudah langganan tuh nanya, kira-kira sekarang ambil amulet apa nih? Biasa WA gitu ya, karena kan saya biasa kontakkan by WA. Nah, mereka tanya, sekarang ambil apa nih bro katanya. Ya, saya bilang sekarang mulai keep proteksi buat keluarga, buat diri. Kenapa? Nanti safety akan menjadi sesuatu yang penting. Ya, safety akan. Saya nggak bermaksud untuk seuzon, nggak maksud untuk berbicara yang buruk-buruk, tapi kita realistis aja gitu. Teman-teman buka Instagram aja deh, buka Instagram, berapa banyak berita positif yang teman bisa lihat. Dan itu sudah saya masukkan sebenarnya amulet proteksi dari beberapa tahun lalu. Saya sudah persiapkan semuanya, yang mana terlihat gejala-gejalanya di tahun ini. Biasa saya update tuh di status WA. Cuma memang status WA itu bisa dibaca sama customer doang. Karena kan saya baru save nomor orang kalau mereka udah transaksi kan, udah jadi customer. Kalau enggak, saya nggak simpan, jadi nggak bisa lihat. Nah, ini adalah amulet yang ngebantu karena di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat 108 takrut. Ini 108 takrut isinya mantra yang sudah ditulis oleh Luang Por Jet. Jadi Luang Por Jet itu menuliskannya sendiri sewaktu masih hidup dan juga memberkatinya. Nah, kenapa Luang Por Jet itu dikenal sebagai the God of Money and Gold? Ya, kalau teman-teman yang baru join mungkin nanti bisa nonton replaynya. Saya akan posting di Instagram dan YouTube. Ya, karena Luang Por Jet ini spesial dalam amulet rezeki, kemakmuran, kekayaan. Jadi yang pakai di Thailand itu untuk amulet Luang Por Jet. Tadi kan saya bilang, yang pakai nggak cuma orang Thailand, tapi orang China sama Hong Kong banyak ya. Kenapa? Karena mereka baik bisnismen. Salah satunya adalah di Wihara Luang Por Jet itu ada satu patung atau rupang Prapom atau Dewa Brahma. Kalau di Indonesia dikenal dengan Semenfo ya. Mungkin teman-teman yang suka jalan-jalan ke Thailand di Bangkok, itu teman-teman tahu ada patung Semenfo ya. Nah, di Wihara Luang Por Jet itu ada Semenfo yang dibuat khusus dari pengusaha Hong Kong. Kenapa bisa begitu? Karena bisnisnya yang growth gitu. Bisnisnya yang tumbuh. Bahkan di plangnya itu ditulis, ini adalah donasi dari korporasi siapa gitu ya. Saya lupa. Saya dulu sempat ketika saya doa di sana, saya ngelihat ada papannya gitu. Nah, itu adalah dari grup bisnis di Hong Kong yang mana mereka mensupport pembangunan altar dari Prapom gitu ya, atau Semenfo di Wihara Luang Por Jet. Nah, itulah karena manfaatnya dalam bisnis, dalam usaha, dalam rezeki, itulah yang terkenal di kalangan pengikutnya di mancanegara seperti Hong Kong dan China yang mayoritas merupakan pengusaha ya. Itulah yang menyebabkan beliau itu disebut the God of Money and Gold. Prapita ini digambarkan dengan menutup mata. Kenapa? Karena Prapita menutup mata itu berfokus dengan apa yang ada di dalam kita. Seringkali ketika kita menjalankan usaha, menjalankan bisnis, itu kita hanya fokus ke yang di luar. Fokus ke saingan, ke lihat orang lebih ramai hatinya sirik. Itu kita fokus sama yang di luar, kita nggak bisa mengembangkan apa yang di dalam usaha kita kalau kita fokus seperti itu. Jadi dengan menggunakan pita ini kita supaya bisa berfokus menyelesaikan apa yang di dalam, supaya kita nggak fokus ke rasa-rasa yang negatif, misalnya ke rasa-rasa iri hati, ke rasa kesel. Kita bisa fokusnya ngembangin usaha kita sambil doa ke Luang Por Jet. Kalau saya pribadi, saya selalu berdoa semoga hal-hal yang baik datang ke dalam hidup saya. Saya nggak men-state atau menyebutkan permintaan, oh mau gini. Karena saya merasa buat apa saya minta-minta terus gitu. Kontribusi saya apa gitu. Jadi saya akan lebih fokus ke semoga hal-hal yang baik. Yang guru lebih tahu apa yang baik buat saya datang ke dalam kehidupan saya gitu. Jadinya nggak melulu kita menentukan. Bukan kita yang menentukan. Kita menerima apa yang ada hadir. Apa yang hadir itu udah pasti yang paling deserve buat kita. Apa yang paling layak buat kita. Nah, itulah kenapa
kita kalau doa, terutama doa ke guru, itu bilangnya cukup seperti itu. Nggak perlu bilang, saya minta ini, minta itu, kebanyakan mau, biasanya malah nggak nyampe. Nah, kalau pakai amulet Luang Po Jet, kita bilang aja ke Luang Po, kita cerita kalau ada masalah apa, kita doa ke Luang Po Jet. Luang Po, hari ini saya ada gini cerita. Mohon bimbingannya supaya yang saya lakukan bisa berjalan seperti ini, supaya dilancarkan, semoga hal-hal yang baik datang ke dalam hidup saya. Jadi bukan dengan minta-minta seperti itu. Nah, nanti ya teman-teman perlahan akan melihat perbedaannya. Kalau kita mulai dengan thankful, ya kita nggak minta macam-macam, biasanya ada aja dadakan tuh rezeki yang masuk, ataupun bukan, nggak selalu dalam bentuk uang ya, kadang-kadang ya, opportunity, relasi baru, ya itu penting banget. Sekarang orang-orang pada ribut, oh di Indonesia susah kalau ada orang dalam, ya sebenarnya nggak perlu orang dalam juga, bisa juga orang luar, tapi orang yang bisa langsung punya direct connection ke sana. Mungkin kita nggak akan bisa langsung dapat orang dalam gitu, karena kita tahu ini adalah di negara Asia Tenggara itu udah biasa, nggak cuma di Indonesia hal-hal seperti itu, di teman-teman luar negeri pun negara-negara Asia Tenggara banyak yang begitu. Nah, yang paling penting ketika kita pakai amulet adalah kita dipertemukan dengan orang yang baik. Nah, orang baik inilah yang bisa berkontribusi ke kita, asalkan kita juga baik. Makanya saya bilang tadi, kita nggak perlu expect macam-macam, kita bilang aja ke guru, minta dibimbing supaya dapatkan jalan yang terbaik. Saya terima apapun yang diarahkan kepada saya akan menjalaninya gitu. Nah, semoga hal-hal yang baik datang ke dalam hidup saya. Sambil baca mantra Luang Po Jet, karena Luang Po Jet bilang untuk pakai amulet beliau itu harus dibaca rutin mantranya. Jadi jangan entar dibaca entar enggak, jangan entar dipakai entar enggak. Yang kayak gitu nggak bisa konsisten, nggak bisa mendapatkan maksimal gitu loh. Doa itu, baca kata itu, pakai amulet itu adalah bagian dari upaya. Kalau kamu duduk aja untuk baca kata aja males, itu namanya nggak punya effort, nggak punya usaha gitu ya. Dikira orang doa itu baca kata gampang. Enggak, baca kata tuh bukan cuma mulut was, tapi pikirannya, batinnya itu harus connect dan fokus jadi satu. Itu akan masuk ke kondisi yang namanya samadhi. Kalau kita membacakan kata, membacakan mantranya, doanya dengan posisi pikiran dan batin yang fokus dan samadhi, itu baru kekuatannya berlipat ganda, bisa membantu amulet untuk memanifestasikannya ke dalam hidup kita. Tapi kalau teman-teman cuma baca was di mulut, apa aus tuh, apa doer mulutnya, apa tumbuh jenggot, itu belum tentu bisa terwujud kalau kita nggak punya konsentrasi yang kuat dan samadhi, niatnya yang benar. Nah, amulet ini sudah memiliki kesakralannya sendiri, jadi kita hanya perlu memberikan porsi kita gitu, porsinya dengan membacakan kata tadi. Dan jangan lupa juga kontribusinya, karena kalau kita mendapatkan berkah, misalnya kita pakai amulet nih, terus kita mendapatkan nih rezeki, keberuntungan, ya jangan lupa untuk kita bagi juga ke sekitar kita, karena kita dikasih itu bukan hanya untuk kita gitu, bisa juga kita salurkan, misalnya lewat, sekarang ada banyak platform ya, kalau teman-teman kita bisa juga ada, terus Dana Everyday juga ada, ke lembaga-lembaga. Kalau lembaga sih saya nggak terlalu ini ya. Kalau bisa sih teman-teman cari misalnya orang yang benar-benar terbutuh, nah teman-teman support deh yang terdekat aja. Misalnya ada orang lagi kerja keras nih, misalnya ada orang yang tukang sampah gitu kan, lagi istirahat kan, kasihan tuh capek, ke Indomaret beliin minum, kasih gitu. Itu kan kebajikan yang kita dapat rezeki, kita salurkan lagi. Nanti guru pun akan senang, amulet akan makin bagus manfaatnya kalau seperti itu. Jadi ini termasuk yang premium, teman-teman bisa lihat Prapita Luang Po Jet 108 takluk dengan rian Luang Po Jet dari emas di bagian belakangnya. Casingnya juga cakep banget. Ya ini cuma ada satu ya. Cuma ada satu. Ya saya dulu ada beberapa, dia dimahar customer dari luar, dari Filipina untuk tempat kirim. Dari US satu lagi dari Malaysia. Nah ini yang simpenan udah lama. Tadinya saya nggak mau lepas. Tapi kemarin jadi ada kejadian ketika lagi chanting kata ya, lagi chanting doa. Terus saya kayak dapat insight untuk ya udah kayaknya pita ini kan saya simpan udah lama ya, dan saya nggak pernah ini juga gitu kan. Jadi ya udah mendingan ini membawa manfaat bagi orang aja dah, saya pikir, daripada sekedar disimpan aja gitu. Nah barangkali teman-teman ada yang berminat bisa langsung kontak aja, bisa langsung WA. Nah selain itu ada juga amulet yang spirit based. Nah kali ini mungkin banyak orang di Indonesia akan suka ya, karena ini
ada spiritnya. Cuma memang spiritnya beda sama yang orang-orang biasa lihat di lokal gitu ya. Ada satu master ini menarik sekali, namanya Achan Dam. Beliau itu dulu waktu masih muda sempat belajar di salah satu wihara, di satu temple, dan ilmunya ini tapi nggak di show ke publik gitu, nggak ditunjukkan ke umum. Nah, beliau ini mengumpulkan sebuah bahan ya, spirit lidah emas. Jadi spirit itu memiliki kekuatan lidah emas. Kalau dibuat jadi amulet, itu akan bikin omongan kita itu bisa langsung masuk sampai ke ibaratnya tuh diterima sama orang, dapat trust, dapat kepercayaan, dapat koneksi, pokoknya diinget deh sama orang itu, impactnya tuh besar gitu. Jadi kayak misalnya kita ngomong, terdengar di telinga orang tuh langsung masuk gitu. Nah, ini adalah spirit lidah emas dan Achan Dam. Nama masternya adalah Achan Dam. Achan Dam ini menyimpan material atau bahan tersebut, diumpetin, dikubur sampai dengan tahun 90-an. Tahun 90-an itu kan kita ngalamin krisis ya. Dan yang krisis itu nggak cuma di Indonesia. Awalnya dari Thailand. Dari negara lain. Sebenarnya ini internasional, cuma merembet gitu ke satu negara ke negara lain. Nah, Achan Dam kembali ke tempat beliau mengubur material itu dan mengambil. Karena saat itu Achan Dam berpikir saat krisis ini beliau ingin membuat amulet yang justru bisa membawa manfaat buat ekonomi orang-orang. Banyak master di masa lalu seperti itu. Bayangin, master yang bikin amulet dengan tujuan seperti itu, oleh orang yang nggak ngerti, dibilang, dikata-katain, ya apalagi di Indonesia, orang nggak ngerti main katain gitu ya. Saya sih nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang nanti kena, ibaratnya gini, orang itu nggak boleh ngomong sembarangan ya. Siapapun di kultur apapun, di agama apapun diajarin nggak boleh sembarangan. Kalau memang nggak tahu ya udah diem aja. Kalau saya sih diajarin gitu, tapi nggak tahu kalau orang lain. Nah tapi kalau karena saya nggak, misalnya saya mengatakan sembarangan, saya nggak ngerti. Suatu hari saya akan kemakan omongan saya sendiri gitu. Kalau saya sih diajarin seperti itu ya. Nah tapi orang kalau cuma ngeliat online langsung ngejudge, itu saya udah nggak pernah ladenin. Kenapa nggak buang-buang waktu? Malahan dia bantu saya mikirnya, karena dengan dia komen negatif, orang kan bisa nilai sendiri nanti gimana. Nah, ini adalah amulet yang mengandung spirit lidah emas dari Achan Dam, yaitu adalah amulet Pulersi Kaukulen. Pulersi Kaukulen adalah lersi atau petapa yang ada di Gunung Kaukulen, yang mana merupakan gunung supernatural di perbatasan antara Thailand dan Laos, dengan Kamboja ya. Jadi di perbatasan itu ada gunung. Di gunung ini biasanya para petapa itu naik untuk melatih diri sekaligus mencari ilmu untuk bisa menemui guru-guru tertentu. Nah, karena yang ada di gunung ini itu biasanya guru-guru yang gak mau terekspos gitu loh. Jadi kayak misalnya contohnya dulu Luang Por Chuen itu naik ke gunung Kaukulen juga untuk mencari Achan Di. Achan Di itu adalah satu master spiritual yang luar biasa. Beliau bisa punya kekuatan abinya dalam hal transformasi, mengubah misalnya mengubah daun tuh jadi lebah. Ya, itu ada ceritanya sendiri. Nanti suatu hari saya akan posting deh. Karena kalau sekarang kayak nanti jadi kemana-mana, saya takutnya lupa mau ngomongin apa awalnya. Nah, ini jadi Lersi Kaukulen adalah sosok guru spiritual atau lersi ya, petapa yang gaib, yang nggak kelihatan. Itu yang ada di Gunung Kaukulen. Dan biasanya mereka mempelajari keilmuan dari Lersi Kaukulen itu menjadi sangat hebat. Tapi nggak semua orang cukup berjodoh untuk bertemu dengan Lersi Kaukulen. Hanya menampakkan diri ke orang-orang tertentu yang dinilai memiliki hubungan karma, cocok, dan bisa membawa manfaat yang tujuannya baik gitu ya. Nah, Achan Dam itu belajar dari si Kaukulen, dan di sini dibuat, gambarnya hilang. Dari amulet, hilang lagi. Bentar ya, kelihatan nggak? Nah, jadi gambar versinya itu di atas kepala gajah, yang mana merupakan gambar kebijaksanaan. Gajah itu kepala gajah adalah kebijaksanaan. Ya, jadi kita nggak cuma dibantu dalam kehidupan, tapi juga diberikan kebijaksanaan lewat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Jadi kita ketika menanggapi sesuatu itu bisa lebih bijak. Akhirnya keputusan yang diambil lebih baik. Nah, sebenarnya untuk amulet Achan Dam ini banyak testimoninya. Tapi saya merasa beberapa testimoni itu lebih baik saya nggak share di publik. Karena
takutnya itu dianggap nanti, oh ini ngajarin gini-gini, karena kadang-kadang orang itu gimana ya, ada perbedaan kultur di dalam negeri sama luar negeri. Ada di luar negeri itu ada hal-hal yang legal ya, ada di dalam negeri itu hal-hal yang nggak legal. Bahkan karena di luar negeri legal, mereka punya sistem benar, tapi kalau di sini diikutin, itu banyak justru yang sebenarnya hanya permainan gitu. Jadi percuma, lu nggak akan bisa untung gitu loh kalau 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 kita ikutin dengan cara luar negeri gitu. Jadi makanya saya nggak sharing testimoni seperti itu. Jadi saya sharing yang lurus-lurus aja nih gitu ya. Mohon maaf, saya nggak berminat ngajarin enggak juga soalnya. Nah, jadi relasi kalkulan ini memberikan wisdom, kebijaksanaan, ketenangan. Nah, untuk mereka yang sering kali menghadapi rintangan itu sangat bermanfaat. Ini kelihatan gambarnya, kok gambarnya kepotong terus ya. Nah, di sini deh. Nah, terus tadi mana ya? Oh ya, melancarkan rintangan, karena Dersi itu kan sosok yang spiritual ya. Jadi pelatih diri, punya kemampuan kelebihan batin yang luar biasa. Nah, ini akan menolong untuk menyingkirkan rintangan-rintangan di depan kita. Nah, di bagian belakangnya terdapat Meuma. Meuma ini adalah dewi yang merupakan pasangan dari dewa Siwa. Ya, di sini ada kekuatan cintanya. Jadi kamu akan terbantu menghadapi kebencian orang-orang. Misalnya kamu itu dapat, misalnya di tempat kerja atau di usaha itu ada yang benci, yang punya niat busuk, yang punya niat buruk gitu ya. Nah, kamu akan dilindungi dari itu, malahan dipertemukan dengan kira-kira yang bisa mendorong kemajuan kamu. Nah, kombinasi dari Dersi dan Dewi ini sungguh luar biasa. Ada beberapa customer yang sudah memaharkan ini ya. Customer saya itu ada yang pengacara, ada yang pengusaha kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah salah satu yang saya rekomendasikan buat teman-teman. Memang ada spirit lidah emas. Jadi kalau teman-teman berkomunikasi akan sangat membantu dalam bagaimana teman-teman itu mendapatkan trust, lebih mudah deh untuk bisa negosiasi. Apalagi teman-teman sales, ya wah penting banget lidah emas gitu. Jadi kita ngomong itu kan, kita ketemu sama customer langsung ya, itu penting banget. Bentar, tadi ada yang komen ya, saya mau tanggapin dulu. Ekstrim apaan? Eksim kali. Ada yang bilang bahwa amulet itu sudah powernya tinggal pakai. Enggak, saya nggak setuju. Saya udah bahas soal kata di awal. Nanti nonton aja replaynya ya. Saya udah bahas soal kata panjang lebar tadi. Nah, saya akan posting di Instagram, makanya follow Instagramnya ya. Follow Instagram Hong Amulet, karena di TikTok setahu saya nggak bisa nge-save video live. Makanya saya akan posting di Instagram. Kalau memang bisa di-save ya saya akan posting, tapi setahu saya ada limitnya deh durasinya. Jadi pasti kepotong deh kayaknya kalau posting video rekaman di TikTok. Makanya follow Instagramnya Hong Amulet. Saya sering posting secara daily kok amulet di sana. Nah, kalau yang udah jadi customer, kadang-kadang saya suka ngoceh tuh di WhatsApp story. Mereka bisa baca kayak misalnya apa yang perlu disiapkan, karena kan tahun ini tahun itu kan ganti-ganti tahun pasti ada perubahannya. Dan juga apa yang harus dijaga, karena kan kayak misalnya tahun 2025 tadi saya udah bahas soal keamanan, perlindungan gitu, itu penting banget. Nah, itu teman-teman nanti kalau udah jadi customer udah bisa baca status WA, lihat aja gitu. Ekstrim, sekarang saya mau ngomong soal ekstrim. Aduh, salah pencet lagi, sebentar ya. Saya nggak tahu nih gimana ininya nih ya. Ekstrim buat si A, buat si B tuh biasa aja, nggak ada tuh yang namanya istilah-istilah ekstrim gitu loh. Di Thailand itu mereka ada aliran yang prai sama yang bukan prai, non prai gitu. Jadinya nggak ada istilah ekstrim. Buat kamu ekstrim, buat orang lain nggak, biasa aja gitu. Jadi jangan gampang kena sama istilah ekstrim. Kalau kamu patokan sama istilah, habis kamu, kosong dompet kamu. Saya kasih tahu aja gitu. Ini saya ngomong apa adanya loh. Saya ngomong apa adanya, nggak tutupin. Kalau kamu patokan cuma sama istilah ekstrim aja, kamu kering dompet kamu. Seriusan. Nggak percaya, coba aja. Saya sih nggak mau jelasin panjang lebar ya, tapi kamu bisa simpulin sendiri lah. YouTube-nya nanti saya lagi banyak urusan, belum bikin video-video lagi. Nanti mungkin kalau urusan udah beres mungkin beberapa bulan lagi ya. Sekarang saya lagi banyaknya di shorts, video pendek ya, di Instagram postingan. Nama Amprai,
Gini loh, saya kasih tahu ya, ini hal penting nih. Ini walaupun mungkin kalau orang nonton mungkin nggak semua happy ya. Nama mempelai itu sekarang gini, mau dari sisi yang mana dulu ya? Kamu nggak tahu siapa yang dimasukin ke dalam spirit itu, dalam botol itu. Itu satu. Kedua, disebut ekstrim. Kamu yakin yang bikinnya benar-benar kompeten? Itu kedua. Kamu tahu silsilahnya nggak gitu? Kalau kamu nggak tahu silsilahnya, kok kamu berani ambil amuletnya? Itu pertanyaan saya. Dua pertanyaan saya. Ketiga, kalau lineage-nya nggak kuat, spirit itu bisa bikin masalah loh. Kalau kamu pakai nama mempelai begitu. Serius aja, ini kalau di luar negeri udah ada yang namanya istilah backfire. Jadi kalau orang itu udah tahu. Kalau saya itu nggak yang kayak gitu-gitu, karena apa? Karena pertama, untuk mengekstrak nama mempelai aja itu nggak semua loh ya. Saya nggak bilang nggak semua ya, bukan pasti, tapi nggak semua itu melewati persetujuan. Ada yang hanya pemaksaan. Bahkan sampai guru yang bikinnya aja itu menyamar. Lah, kalau gurunya aja nyamar, berarti kan bahaya dong. Kok kamu mau gitu loh? Kalau saya logika saya gitu ya. Kalau gurunya aja sampai nyamar kok gitu, supaya nggak dikejar spirit. Ya, ada ini kejadian. Kok kamu mau simpen gitu? Logika aja gitu. Saya nggak mau membawa hal-hal yang berbahaya buat customer saya. Saya mau customer saya itu bawa manfaat gitu, dapat manfaat. Nggak mau kasih, maunya tuh yang low risk high profit gitu loh. Jadi kasih dia tuh yang resikonya rendah, kasih customer yang resikonya rendah tapi dia bisa mendapatkan kemajuan. Jangan kasih yang, ya kalau kamu cari yang kayak gitu-gitu, yang dapat manfaat bukan kamu yang promote nama mempelainya. Kalau saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu suka ya sama nama mempelai ya. Makanya kalau kamu suka ya silakan aja. Kalau saya sih enggak ya, nggak suka. Itu pun kayak misalnya amulet spirit, saya ada amulet spirit, tapi ya bener-bener saya pilih, bener-bener pilih banget. Nggak setiap amulet spirit. Saya nggak bisa begitu aja percaya dengan orang Thai ngomong gini. Nggak bisa begitu. Kalau kamu pernah ke Thailand, nggak usah kita ngomongin dunia amulet deh, dunia pariwisata deh. Kamu wisata ke Thailand nih, kamu misalnya ke Chinatown, Yawarat ya, kamu jalan, kamu ketemu sama orang nih, kamu naik tuk-tuk, kamu bisa ditipu. Naik tuk-tuk satu, dibawa ke tukang ini, ke toko permata, kamu disuruh belanja di sono. Itu satu. Kedua, oh kamu turis nih, kamu ketahuan dari bahasanya, tiba-tiba kamu kenalan nih sama orang pintar bahasa Inggris nih Thailand nih. Yuk, wah kamu seneng nih, wah hoki nih gue ketemu orang bisa bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya diajak lah sama dia, diajak sembahyang nih ke Laki Buddha katanya. Sampai di sana ternyata itu satu rangkaian itu scammer. Nah yang sekarang kan, kalau sekarang kamu tahu kan yang beritanya yang orang-orang penculikan itu kan. Nah itu sindikat-sindikat tuh banyak ada. Makanya kamu nggak bisa langsung hanya karena orang Thai bilang begini kamu bisa langsung percaya. Enggak, kita harus punya prinsipal sendiri gitu. Kita nggak ngomong soal material ya, karena buat saya silsilah lebih penting ya. Kalau misalnya berarti gini, material itu kan seperti pisau ya. Pisau itu kan bisa dipakai tergantung siapa yang pakai gitu, ya kan? Dipakai oleh orang baik jadi sesuatu yang baik, dipakai sama orang yang nggak baik bisa jadi yang nggak baik juga. Pisau itu kan netral, sama juga dengan material gitu. Kalau saya pribadi menilai nggak bisa satu statement pukul rata, nggak ada yang kayak gitu, karena semua itu case by case. Makanya master amulet saya rekomendasi juga beda-beda, case by case gitu. Karena yang saya pelajari silsilahnya, upacaranya itu penting. Terus di dalam sebuah upacara kadang-kadang tuh ada relate dari saatnya. Kalau kamu pelajarin, saya tuh kan pelajarin dari misalnya master ini nih. Terus saya suka lagi baca sejarah master ini terus satu-satu gitu ya. Ya kebanyakan saya spend time kayak gitu. Saya senang aja. Nah, silsilah ini kadang-kadang gitu panjang ke atas gitu ya. Panjang ke atas. Oh, ini nanti nyambung kemari gitu. Ketemu di upacara ini gitu. Nah, itu yang menarik buat saya. Makanya saya bawa amulet banyak yang misalnya nggak dikenal orang seperti itu, karena riset silsilahnya itu.
Saya suka mencari yang mungkin belum dikenal orang banyak lah, ibaratnya kayak hidden gems lah gitu, kayak Hongtong, Kunpen Hongtong, Lompopat. Lompopat kan sebelumnya nggak ada yang ini di Indonesia. Coba kamu cari di Instagram ya, kamu nggak mau lihat, cari deh Lompopat. Yang pertama bawa siapa? Itu Lompopat. Ada lagi combo-combo, saya dapat combo baru malah. Lompohong, Lompopat, ada satu lagi. Kunpennya saya udah pegang, direndam sama, ada deh nanti deh. Ini mau saya tawarin ke customer existing aja, karena mereka kan udah ambil lumpuhong, lumpupat, jadi saya akan tawarin ini untuk kombonya. Itu mantap, mantap. Silsila forest mang, jadi combo atau apa, campuran dari lumpuhong, lumpupat sama lumpuh yang satu ini, itu kunpennya bagus, mantap, jos gitu. Aduh, dari tadi saya ngomong, saya sambil minum ya, karena haus nih, ngoceh terus. Jarang-jarang kan live. Prangan itu bukan pra sebenarnya. Ngan itu bukan pra. Ngan itu nggak bisa dibilang pra. Orang Indonesia nggak tahu soal itu. Biasanya ngan itu disebutin ngan atau ngang, nggak ada pra. Yang kenapa disebut pra? Karena kebiasaan orang Singapura, orang Indonesia itu ngikutin basisnya dulu tuh orang Singapura ya. Jadi mereka ngikut disebut pra. Misalnya pra somdet, pra kunpen ya kan. Pra pita gitu kan. Disebut juga prangan, enggak. Pra itu untuk sesuatu yang holy, suci. Misalnya Buddha, pra puta chao ya kan. Dhamma lagi. Misalnya somdet itu kan image dari Buddha, pra somdet. Kunpen kan dengan image Buddha, pra kunpen ya kan. Pita itu kan murid Buddha kan. Nah, Kawampati ya kan, Kawampati pra pita gitu. Jadi pra itu adalah istilah mengagungkan, sedangkan ngang itu bukan disematkan istilah pra gitu. Jadi nggak bisa. Ngang itu adalah jenis amulet Kamboja ya, yang mana ini nggak boleh sembarangan ngambil gitu. Karena gini loh, ini saya kok ngomong enak nggak ya, intinya tuh gini, saya nggak ngomong detailnya, intinya gini aja deh. Saya akan berusaha merangkai sehalus mungkin ya. Kamu kalau misalnya sebagai contoh, kamu sebagai sosok yang bikin amulet gitu, kamu nggak punya material bagus nih, kamu carinya kemana? Karena nggak semua ngang itu isinya beneran ngang loh, nggak semua ngang itu bener-bener power base nya ngang. Kebanyakan spirit gitu, kembali lagi ke yang tadi gitu ya, kebanyakan spirit basisnya, energinya. Jadinya ya kamu tau lah, kayak kamu kaitkan aja sama kalimat yang saya tanyakan tadi. Kalau kamu bikin amulet, kamu nggak terkenal nih, kamu mau cari material yang bagus nggak punya nih, kamu kemana? Itu kamu kaitin sendiri deh ya. Saya nggak mau ngomong di publik soal kayak gini ya. Kamu harusnya udah bisa merangkai lah kalau dari istilah. Nah, contoh nih yang di belakang saya ini nih, ini baru mantap nih. Pokoknya kalau lumpupat ini ya, ini kan nih first batch nih ya. Ini kan first batch-nya Hanuman kan. Wah, ini ada yang dulu kejadian tuh disamperin sama gangster tuh nggak kelihatan. Ya, itu mantap memang Hanuman lumpupat. Ada katanya sendiri nih. Ya. Terus ada yang waktu itu kalau nggak salah dia itu lagi pulang dari mana. Ini sebenarnya kalau testimoni yang ini lebih ke personal ya. Karena saya pernah dengar cerita di Thailand dan saudara saya pun ada yang ngalamin gitu. Jadi dia itu ngalamin lagi pulang hujan, gerimis gitu ya. Tapi dia nggak basah. Nah, ini mirip sama beberapa cerita yang ada di Lompomun sama Lompopat di Thailand. Saya pernah baca mengenai cerita testimoninya kan, yang Lompomun orang lagi duduk di mobil bak. Jadi dia tuh pulang dari mana gitu, luar kota, nebeng di mobil bak pakai amulet Lompomun. Nah, kalau dulu kan amulet Lompomun masih bisa dijangkau ya. Lah kalau sekarang udah masuk premium semua, udah puluhan tahun yang lalu meninggalnya. Nah, itu orang duduk di bak
mobil hujanan, teman-temannya kena, dia kagak gitu lah. Saya pikir masa iya bisa begitu. Nah, kejadian sama sepupu saya yang mana jaraknya deket sih, pulang dari misalnya habis belanja di mana gitu kan, jaraknya nggak jauh, jalan kaki nih, pulang, hujan, saya basah, dia kagak sininya, kelihatan kan ada bekas-bekas airnya lah. Terus dia cerita, saya bilang, berarti beneran dong kita yang dulu di itu, yang di Thailand saya dengar. Baru saya percaya tuh, kalau nggak mah buat saya, kalau nggak ya nggak masuk akal gitu. Bentar, ini saya pernah ambil koko naga yang ini ya. Naga ini bukan? Aduh, nggak pernah ini ya. Naga ini bukan? Naga ini ya? Naga yang Payanak Wisudewa ya? Bener gak? Kalau yang ini ya nggak heran lah. Nggak heran lah silsilahnya siapa dulu. Makanya kan saya bilang silsilah itu penting. Silsilah itu sangat penting. Jangan cuma baca ini buat ini, itu siapapun bisa gitu loh. Itulah kenapa Hong Amula sampai sekarang bisa dipercaya orang. Ya karena apa? Karena ya kita pelajari silsilah. Kita nggak asal, ini buat ini buat ini. Karena gini loh, karena kalau buat saya pribadi ya, setiap orang itu akan mengalami peristiwa yang berbeda. Misalnya nih, kamu pakai amulet ini nih, kamu pakai amulet naga nih, ya. Kamu ngalir nih rezekinya nih, dibantu sama Dewa Naga kan. Tapi buat orang lain bisa jadi bukan bidang rezeki yang dia dapat. Kenapa? Karena misalnya dewanya mau bantu dia di rezeki, ternyata rezeki dia hari ini cuma sampai sini, belum bisa nih. Nanti deh kalau ada peluang waktunya yang tepat akan dibantu rezekinya gitu. Tapi saat ini yang bisa dilakukan apa? Menjagain kamu gitu, supaya misalnya tadi ada orang yang punya niat jahat, nggak jadi. Jadi jangan heran kalau misalnya tiba-tiba, misalnya nih contoh nih ya, kamu ditawarin project nih, kamu udah ngiler nih, wah projectnya gede nih, gue bisa cuan gede. Tapi kamu yakin emangnya proyek itu bisa bagus buat kamu? Belum tentu. Banyak proyek yang nggak dibayar loh. Banyak orang yang tergiur sama proyek gede, tapi hasilnya nggak dapet. Ya kamu lihat aja proyek-proyek gede. Ya saya ini lagi kalau ngomongin ini. Nah ini nih, ada yang nanya batu ini nih. Tadi saya udah ngomongin soal batu ini. Nanti nonton videonya ya. Saya akan posting video ulangnya lagi ini nanti di Instagram. Tonton, itu penting banget. Sebelum nanya kayak gini, kamu nonton dulu, itu penting banget. Jadi saya nggak ulang lagi ya. Capek ulang-ulang terus. Nah ini kan Payanak yang ini kan tadi betul ya. Ini silsilah siapa dulu, ya kan? Silsilah siapa dulu. Kamu kan udah baca penjelasannya, pasti udah tahu ya. Adem kan pakainya? Iya, karena emang energinya mantap. Kalau silsilahnya naga ini ya, yang bikinnya setiap kali mau blessing itu nggak cuma ngandelin kekuatan dari pembuatnya aja, tapi kekuatan dari leluhur kalau bahasa Indonesia tuh apa ya, kayak maha guru lah gitu. Kan kalau kita kan guru murid itu kan berlayer-layer ya. Dari ini gurunya, ini gurunya nih, ini gurunya diwarisin terus gitu kan. Ini. Tuh kan, rezeki yang dapat nakrut kan, yang tadi saya bahas kan, yang ini kan. Lancar kan? Iya. Orang kalau bisnis pakainya ini. Memang kamu di awal spend uang ambil premium, tapi itu akan worth it gitu loh. Kamu ambil yang bagus buat diri kamu. Kamu ambil nih, misalnya kamu ambil sembarangan gitu ya. Ini karena murah, itu karena murah. Patokan kamu murah, bukan kualitas ya. Akhirnya kamu kumpulin duit, kamu spend banyak, amuletnya banyak gitu kan. Kamu bingung pakai yang mana. Satu yang premium bagus, kamu bisa pakai lama. Dan semakin kamu lama kamu pakai, itu kan bonding sama kamu. Bonding secara batin. Nah, ketika kita pakai amulet, itu bonding spiritual itu penting. Makanya kita perlu baca kata. Seperti yang tadi saya sampaikan, kan tadi ada yang nanya mengenai katanya baca di awal aja. Ya enggak, kamu tuh bonding. Kamu bonding sama guru, sama energinya secara spiritual. Makanya baca kata rutin gitu loh. Setiap hari pagi, malam saya baca kata. Tapi nggak cuma kata yang saya baca. Saya tuh
Gini loh, beberapa kata itu kan memang bantu dalam rezeki ya, tapi saya juga harus memikirkan sesuatu setelah kita kan hidup di dunia itu kan ada batasannya ya. Kita harus memikirkan juga afterlife gitu. Jadi saya membaca sutra juga. Misalnya sutra-sutra dalam Buddhism. Ada sutra-sutra misalnya Kuan Im, Amitabha. Karena yang saya pikirkan nggak cuma harus soal materi aja gitu. Kita harus pikirkan yang non materi juga, spiritual. Karena nanti dengan kita mempraktekkan itu, kita akan mendapatkan wisdom dalam bersikap keseharian. Dan itu akan bisa menolong banyak hal sih, hal-hal yang kecil-kecil, karena hal-hal yang kecil-kecil ini justru impactnya besar. Percaya nggak kalau hal-hal yang kecil gini impactnya besar? Kebanyakan orang gini, saya kasih contoh, orang itu bisa melihat kesuksesan orang lain cuma gini, misalnya kamu lihat si A sukses nih ya, berhasil gitu, tapi kamu kan nggak tahu perjuangannya dia ya. Dan dari sekian banyak perjuangan dia pasti banyak gagalnya kan. Biasanya dari banyak gagal itu ada satu misalnya usahanya atau cabangnya yang bikin dia berhasil banget. Contoh Amazon, kamu tahu Amazon kan, website Amazon yang jual beli kayak Tokopedia gitu di luar negeri, yang internasional. Jeff Bezos yang punya kan, dia itu udah pernah bikin banyak produk. Contoh Amazon Kindle Fire tablet yang kayak Samsung gitu, terus bikin Fire Phone, bikin apa segala macam. Dulunya Amazon itu rental buku, dia tuh usaha rental buku online dulunya. Nah terus jadi setelah udah lama bikin bisnis A B C D E, tapi nggak semuanya berhasil kan. Nah, karena nggak semuanya berhasil, jadi ada beberapa produk yang justru menjadi titik baliknya. Contohnya marketplace, yang sekarang orang kenal beli online, jual beli online. Terus kedua, Amazon Web Service. Nah, itu adalah layanan digital cloud service ya. Kalau teman-teman ngerti IT ya, itu cloud service. Jadi, dari sekian banyak perjuangan orang, dari 10 produk yang dia jual, atau 10 bisnis dia, biasanya cuma ada satu yang bisa bikin dia tuh berhasil banget. Nah, tugas kita adalah dengan kita memakai amulet, kita mengembangkan di dalam ini supaya bisa ketemu banyak opportunity. Meskipun nggak ketemu banyak, siapa tahu kita kedapatan satu yang justru bisa menjadi titik balik gitu loh. Intinya tuh seperti itu. Jadi nggak perlu kita mau ini mau itu kebanyakan. Yang penting fokus. Saya nggak ngeladenin yang ini lelek-lelek lah ya, karena saya udah bahas soal batu-batuan tadi di awal. Nanti kalau mau tahu, nonton replaynya aja, saya akan posting di Instagram. Kenapa saya nggak masukin kayak gitu. Jadi teman-teman tahu sendiri kok. Follow Instagramnya makanya, oke? Nah, tadi saya mau lanjutin yang respon yang ini aja ya. Budget, iya. Budget itu the god of money and gold di Thailand bilangnya. Nah, itu juga ada lagi nih budget nih ya. Sebentar. Budget itu memang kerejekiannya sangat kuat. Saya sambil ambil ya amuletnya ya. Sebentar ya. Buang budget, bicara soal buang budget nggak lengkap kalau nggak bicara dua amulet ini. Nggak lengkap kalau nggak bicara dua amulet ini ya. Masih isi plastikin loh, rapi. Rapi. Cuma kadang gue susah dibuka plastiknya di rumah aja sih, kadang masih gunting. Makanya kalau kirim itu plastiknya masih ada yang rapi gitu ya, kadang mau dikeluarin juga susah. Nah, ini adalah Rian dari Luang Pojet ya. Rian Luang Pojet ini nggak kelihatan nih. Nah, oke. Nah, ini Rian Luang Pojet. Nah, orang Thai itu suka pakai amulet Rian seperti ini. Kenapa? Karena amulet Rian seperti ini itu bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara kita dengan guru ya. Karena
gambar guru di dalam amulet itu bisa mewakili parami seorang guru. Parami. Nah, ini kembali lagi bicara soal spiritual lagi nih, yang mungkin akan susah dicerna banyak orang. Jadi kalau misalnya bicara soal spiritual, kenapa orang itu bisa banyak rintangan dalam kehidupannya? Karena paraminya dia sedikit. Sementara guru yang sudah melatih moralitas itu akan memiliki parami yang besar, samadhi, moralitas gitu ya. Itu yang bisa membuat hal-halnya itu justru datang gitu. Kamu pernah nggak perhatiin? Misalnya guru-guru besar nih, kok bisa sih sampai orang-orang berpengaruh tuh datang gitu ke guru-guru spiritual yang luar biasa ya, karena parami itu. Nah makanya image guru seperti ini sangat populer di kalangan orang Thailand. Bukan pakai yang kayak tadi tuh, yang kayak apa, nama Amprai. Nggak pakai gitu, orang Thailand nggak pakai gitu. Itu dipakai sama orang Singapura, biasanya orang Malaysia, orang Indonesia yang secara background lebih cocok dan lebih ngerti soal kayak gitu. Kalau misalnya orang Thai tuh banyakan pakainya image guru atau Buddha atau dewa, makanya disebut pra. Jadi makanya kalau kayak tadi saya bilang ngan gitu nggak bisa sebut pra gitu, makanya kalau orang itu sebut pra itu untuk ngan itu salah gitu. Kebanyakan kalau mereka yang jadi pemuja ngang aja sebutnya nggak pra tapi po, ya po ngang atau po ngan, banyakan gitu, nggak pra. Nah Lumpur tuh ada ini Lumpojet ya, Lumpojet. Jadi ketika pakai misalnya gini gitu ya, pakai amat Lumpojet, nah itu kan Lumpojet besertai kita. Nah terus udah gitu parami beliau juga menyertai. Jadi nggak heran kalau misalnya, karena kalau pakai image guru gini tuh metanya tuh lain, disegani gitu. Tapi kamu harus jaga sikap beneran, karena kalau pakai image yang suci ini kamu harus jaga sikap, karena pasti guru kan lihat kita juga. Lah kita mau dibantu, kita kan harus ini ya, harus melakukan yang terbaik ya. Masa orang mau dibantu tapi mau seenaknya gitu kan. Nah di belakangnya juga ada yantra nih buat narik dari segala penjuru rezeki. Lumpur gitu soalnya pernah bilang amulet beliau itu berfokus untuk flow rezeki, untuk kelancaran rezeki. Makanya beliau akan sebisa mungkin menggunakan material-material yang tidak menghalangi rezeki masuk. Nah ini ada lagi nanti ilmunya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya saya jarang bicarakan, tapi hari ini saya keluar semua nih lagi di sesi live begini nih. Dong Potuat ya, sebentar. Dong Potuat. Ini mungkin saya show yang terakhir ya, karena capek juga. Bentar. Cari dulu ya. Potuat. Dong Potuat ya. Oh, ini ya Luang Potuatnya. Oh ada Sipeng Mahasana juga ada. Sipeng yang kemarin saya posting mana ya? Sebentar. Ini dulu deh. Luang Potuat ya. Ini udah dimahar ke Malaysia 3 loh. Luar biasa kan? Luar biasa itu Luang Potuatnya. Nih, saya pernah bikin videonya kok ini di TikTok. Nih. Ini Luang Potuat. Ada mineralnya di tengahnya. Saya nggak nanya sih waktu itu mineralnya apa. Saya lupa tanya ke masternya. Tapi yang pasti ini mineral holy dan ditambahin yan tuh, ya kan? Ini yannya tulis tangan. Nah ini jadi waktu dibawa pulang ke Indo nih, ditulisin dulu, dibacain, tulisin lagi belakangnya yantranya. Saya mintain ke Lungpo untuk ditulisin. Ini kalau mau WA langsung aja nanti. Tadi kan saya bahas ini ya, Long Pojet. Satu lagi yang jadi ciri khas Long Pojet apa? Ada yang tahu nggak? Ciri khas Long Pojet tahu nggak? Kalau yang ngikutin dalam pasti tahu. Ya saya nggak tuntut lagi deh. Nih tuh, ini adalah tongan totong. Jadinya lebah menarik rezeki, menarik emas, gold and money gitu kan. Seperti saya udah bahas tadi ya, gold and money ya. Nggak cuman soal ya, nanti saya ngulang lagi dari awal. Kurang lebih gitu deh. Jadi kalau prinsipnya itu kan lebah kan ngumpulin madu ya. Dari yang pekerja dibawa madu itu dari bunga. Ibaratnya mereka kerja keras nih. Dibawa dari bunga, sesuatu yang manis, dibawa ke ratunya.
di sarang lebahnya gitu kan. Nah itu adalah pertanda rezeki yang datangkan ke kita, sesuatu yang manis. Ya, kenapa yang manis? Karena banyak orang kerja keras seperti lebah, tapi nggak dapat nggak dapat hasil yang manis, ya nggak, dapat pahitnya doang. Itu banyak kan, banyak terjadi di sebuah negara yang teman-teman mungkin tahu. Nah, kurang lebih prinsipnya seperti itu. Jadi Luang Por Chait, seperti yang saya udah bilang tadi, beliau pernah berkata, amulet beliau berfokus pada rezeki karena beliau nggak mau orang hidup susah. Ya, tujuannya membantu. Kalau kamu mau ngomong negatif terserah, itu urusan karmamu masing-masing untuk orang yang nggak ngerti. Kalau saya menikmati apa berkata saya terima, saya akan tetap jalanin. Saya pakai amulet. Orang lain mau ngomong apa bodoh amat, makanya saya taruh di luar pakai amulet juga. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Hari ini saya pakai yang di luar karena kalau pakai yang di dalam ntar, karena belum dibacain kata. Abis ini selesai live baru saya bacain kata dulu. Nah tadi kembali ke ini ya, ke apa, lebah rezeki ya. Nah di sini nggak cuma ada image lebah aja nih ya, nggak cuma ada image lebah aja, tapi ada Luang Por Chait berdiri memegang patah. Tahu nggak maknanya apa? Ini official loh dari Luang Por. Luang Por suruh saya bawa ke Indonesia. Nah, ini gambar dari Luang Por Chait yang ada megang patah. Kalau teman-teman tahu, biku itu makan dari menerima dana makanan dari umat ya. Dari umat menerima dana makanan. Biku itu kan nggak diperbolehkan untuk bekerja gitu ya, menerima dana makanan. Tapi konsepnya itu juga bukan cuma nerima, bukan minta, bukan. Justru dengan biksu itu memegang patah mangkok, beliau itu memberikan kesempatan kita untuk memberi gitu. Memberi kesempatan kita berbuat baik. Karena gak semua perbuatan baik kita itu bisa menghasilkan karma baik yang bagus loh. Perbuatan baik seperti apa ya bisa menghasilkan karma baik yang bagus? Perbuatan baik yang diberikan kepada orang yang punya sila yang sempurna, kepada orang yang punya moral. Itu yang bakal jadi karma baik yang bagus. Yang ibaratnya bibit itu ditanam di tanahnya subur, kayak lagu Kus Plus. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu kan. Nah kalau tanahnya kering ya nggak akan jadi tanaman, jadi gundul jadinya. Nah, sangga atau biksu yang melatih diri dengan baik menjaga moral itu adalah tanah yang subur. Makanya ketika biksu itu datang membawa patah makanan, mangkok makanan, yang beruntung itu kita yang memberi gitu. Karena kita itu berkesempatan menanam bibit yang subur di tanah yang subur, menanam kebaikan yang nanti subur, berbuahnya tuh manis buat kita. Nah, kalau kita udah punya bahan bakarnya yang mana itu adalah karma baiknya, nanti suatu saat keberuntungannya bisa datang dengan apalagi ada amuletnya gitu loh. Jadi gambaran dari Luang Por Chait memegang patah ini adalah, atau mangkok ini adalah kita tuh keberuntungan datang gitu. Seperti kita memberi kesempatan memberi ke orang lain, seperti saya bahas tadi ya di awal ya. Kita kalau ada berkah kita bagi juga orang lain. Tapi di satu sisi kita juga mendapatkan support. Patah ini support, dukungan dari para umatnya kan, makanan gitu kan. Kita memberi dan kita diberi, jadi timbal balik gitu. Jadi rezeki itu nggak pernah diam di satu tempat. Rezeki itu harus berputar seperti circle gitu. Kalau kamu berusaha ngekepin rezeki, ya kamu pegang erat-erat nih, biasanya bakal keluar. Malah keluarnya lebih gede daripada yang kamu kekepin selama ini. Itu yang saya mau sampaikan. Oke, mungkin gitu dulu ya. Udah cukup lama, berapa menit. Saya udah aus. Saya mau sudahi dulu live kali ini. Saya akan posting videonya di Instagram Hong Amulet dan Hong Amulet Indo. Teman-teman yang mau nonton ulang semuanya bisa follow Instagram kita ya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya pamit dulu, ini gimana matiin ya?